Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika dengan topik bilangan prima. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita dapat mengetahui dan dapat menyelesaikan soal cerita dari bilangan prima dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini sudah membuat contoh. Ya, jadi anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita sering mengalami atau mendapati sebuah persoalan yang terkait dengan bilangan prima. Jadi dengan itu kita akan memanfaatkannya supaya kamu lebih paham bilangan prima. Di sini sudah ada contoh yang membuat. Contohnya pertama adalah ibu membeli 17 buah telur dan akan meletakkan telur tersebut ke dalam kantong dengan jumlah telur yang sama. Berapa kantong yang dibutuhkan ibu? Nah, untuk sebelum melakukan menyelesaikan soal cerita tersebut, kita akan mengingat kembali mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang merupakan bilangan yang hanya dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi di sini sebelum kita menyelesaikannya, kita masih ingat dulu dengan tabel bilangan prima 1 sampai 100 yang sudah pernah kita kerjakan, ya. Kemudian perhatikan 17 itu apakah termasuk bilangan prima atau tidak. Nah, jadi anak-anak bisa perhatikan nanti ya, 17 itu merupakan bilangan prima atau tidak. Nah, jadi setelah itu kamu periksa apakah 17 itu merupakan bilangan prima, kemudian kamu akan menyelesaikan soal di bawah. Jadi diketahui ada 17 butir telur, terus yang ditanya apa? Berapa kantong yang dibutuhkan? Kantong yang dibutuhkan berapa? Nah, jadi 17 ini bisa dibagi berapa supaya kantong yang dibutuhkan itu bisa memiliki jumlah telur yang sama. Nah, jadi jawabnya adalah ya 17 ini bisa dibagi 1 supaya hasilnya 17. Jadi jika 17 ini dibagi dalam satu kantong, maka hasilnya 17. Atau 17 ini dibagi ke dalam 17 kantong. Jadi 17 telur dibagi ke 17 kantong, isi dari setiap kantong adalah 1. Jadi 17 ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan 17. Jadi karena 17 ini merupakan bilangan prima, jawaban dari soal cerita ini adalah 17 dan 1 atau 1 dan 17. Jadi ibu akan membutuhkan antara 2 kantong, yaitu 1 kantong atau 17 kantong. Ya. Jadi yang kedua, Adi memiliki kelereng yang berjumlah 53 buah. Adi ingin membagi kelereng tersebut ke dalam kotak, di mana kotak tersebut paling sedikit berisi 5 dan paling banyak 10 buah kelereng. Dapatkah keinginan Adi terpenuhi? Jika tidak dapat, berapa kelereng yang harus disisakan? Nah, kita perhatikan 53 ini apakah termasuk bilangan prima atau tidak. Nah, jika termasuk bilangan prima, berarti bilangan pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Tetapi di sini di soal dikatakan Adi ingin membaginya ke dalam kantong yang paling sedikitnya berisi 5. Jika dibagi 5, kira-kira sisanya berapa? Jika tidak dapat habis ya, berapa kelereng yang harus disisakan. Jadi 53, kalau kita bagikan, ditanya tadi berapa sisa ya, berarti
kita akan bagikan ke paling sedikit 5 dulu. 53 jika dibagi 5 ya, karena 5 dalam satu kantong, maka 53 ini dibagi 5 dapat 10 ya. 5 kali 10 50, sisanya adalah 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, 50 ini 5 kali 10 ya. Jadi masih ada sisa tidak dari 53? Masih ada sisa. Sisanya adalah 53 dikurang 50 sama dengan 3. Jadi sisanya ada 3. Atau jika kita membagi paling sedikit paling besar atau paling banyak 10. Jadi 53 dibagi 10 sama dengan 10 kali berapa supaya mendekati 53. Jadi 10 kali 5. 10 dikali 5 sama dengan 50. Nah, padahal tadi jumlah kelerengnya adalah 53, jadi sisanya adalah 53 dikurang 50 sama dengan 3. Jadi sisanya adalah 3 jika dibagikan minimal dari 5 dan maksimalnya adalah paling banyaknya adalah 10. Jadi sisanya adalah 3. Kamu bisa bagikan dengan 6, 7, 8, 9 karena di atas 5 kan masih ada 6, 7, 8, 9, di bawah 10 ada 9, 8, 7 dan 6. Oke, silakan dikerjakan nanti halaman 59 dengan baik dan semoga dapat dipahami. Tuhan Yesus memberkati.